Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di live class ya. Live class small group ya. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah tentang kedatangan Hindu-Buddha ya, Hindu-Buddha di Nusantara ya. Ini dengan Kak Ilham ya, Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Nah, ini nih sedikit penampakan ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada rule kelasnya ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan pretest ya. Kemudian dalam sesi live class ini adik-adik bisa bertanya, nanti kakak akan menjawabnya, dan kemudian ada post test ya. Mudah-mudahan apa yang kakak bagikan hari ini bermanfaat. Baik, ini tujuan dari pembelajaran, yaitu kita mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu di Indonesia. Dan kita mampu untuk menjelaskan teori masuknya agama Hindu-Buddha. Baik, adik-adik sekalian, selamat datang di live class. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Ilham ya. Jadi sudah tahu juga kalau kakak itu berasal dari atau alumnus dari Universitas Indonesia. Dan sedikit perkenalan juga, kakak saat ini tinggal di Citayam ya, di Depok ya. Kalau ada keperluan ya bisalah kita kontak-kontakan di Depok ya, insya Allah. Baik, hari ini kakak akan langsung masuk aja tentang materi kita, yaitu tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Baik adik-adik, jika ada yang ingin berkenalan juga bisa isi ya di kolom chat ya, nama, asal, dan juga sekolahnya ada di mana. Baik, adik-adik pernah nggak nonton film India? Ya, mungkin kalau dilihat gambar ini adik-adik tahu nih beberapa film yang dianggap paling populer ya di Indonesia. Ada Kuchik Kuchik Hutahe, ada Three Idiot, ada apa nih? Ki ya, K. Nah, baik. Menonton film India mempunyai dampak positif ya ketika kita secara tidak langsung mengetahui adat istiadat atau budaya bangsa India. Begitu juga dengan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah kali ini kita akan sedikit berkenalan dengan India, terutama dengan budayanya atau yang kita kenal dengan agama Hindu dan Buddha. Nah, ini nih beberapa artis India yang terkenal. Nah, baik, kalau adik sudah tahu ya dengan dunia India, artisnya atau filmnya, nah berarti kita tinggal lanjut nih tentang materi apa sih yang lebih spesifik ingin kita pelajari dalam budayanya ini atau agamanya ini, yaitu Hindu dan Buddha. Baik, pertama dan utamanya kita lihat dulu peta konsepnya. Di sini ada peta konsep ya, yaitu bagaimana muncul perkembangan agama Hindu. Ya, terutama di India ya pastinya. Kemudian berkembang lagi bagaimana asal-usul agama Buddha. Kemudian berkembang lagi hingga teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, di sini baru kita lihat bagaimana pengaruh agama Hindu dan Buddha di Nusantara itu. Baik, ada empat konsep dasar yang kita lihat, itu ada politik, sosial budaya, kepercayaan, dan bahasa. Baik, yang pertama ya kakak mau adakan kumit ya, kuis 5 menit ya. Adik bisa menjawab kuis ini. Baik, yang bisa menjawab nanti akan dikasih piala ya. Nah, ini kuisnya. Aku harapkan dengan jawab kuis ini adik bisa segar kembali, bisa fokus untuk mengikuti pelajaran ya. 5 menit ya. Pertanyaannya, hari apa sebelum kemarin jika 3 hari setelah esok adalah hari Jumat? Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab, bisa mengisi ya, atau mengetik jawabannya di kolom chat ya. Oke, kakak rasa sudah ada yang menjawab. Kalau yang menjawab, nanti kita tinggal lihat nih jawabannya. Ceng, apa jawabannya? Jawabannya adalah selamat ya, yang berhasil menjawab. Jawabannya adalah hari Sabtu ya. 3 hari setelah esok adalah Jumat.
atau Jumat ya. Esok harinya adalah berarti hari Selasa, berarti mundur aja ya. Ada 3 hari di belakang hari Jumat, berarti esok ya, berarti hari Selasa. Kemudian sekarang hari dalam soal adalah sekarang dalam soal hari Senin, maka jawabannya adalah hari Sabtu. Baik, semoga pandangannya fresh, semoga mengisi ya bagaimana definition logika adik. Nah, sekarang kita lanjut kepada materinya. Nah, jadi ada munculnya perkembangan agama Hindu. Nah, munculnya agama Hindu ya, itu ada di bagian selatannya India. Jadi ini peristiwa yang terjadi sekitar 1500 sebelum Masehi, yaitu kedatangan dari bangsa Arya yang kemudian bertemu dengan bangsa Dravida ya di Sungai Gangga. Dan hal ini yang menyebabkan kemudian terjadi pembauran budaya. Pembauran budaya itu disebut dengan akulturasi ya. Jadi kalau adik-adik sudah belajar tentang sosiologi ya, bagaimana pencampuran budaya menghasilkan suatu budaya baru atau disebut dengan akulturasi. Nah, akulturasi inilah yang disebut dengan agama Hindu. Dan enggak hanya budayanya ya, tapi juga masyarakatnya. Ada bangsa Arya yang bercampur dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya ini bangsa Eropa adik-adik. Jadi orangnya parasnya besar, tegap, tinggi ya. Sedangkan kebalikannya dari bangsa Dravida, pendek, kurang tegap ya, atau kurus ya, dan juga kurang besar badannya gitu. Tapi ada kelebihannya, yaitu bangsa Dravida dia itu orang yang sangat ulet, kreatif, dan juga mampu bertahan hidup kehidupan sehari-hari. Berbanding balik dengan bangsa Arya ini orangnya nggak seperti itu. Karena badannya seperti itu, dia jago dalam berperang. Nah, jadi terjadi perang antara mereka ya pasti dimenangkan oleh bangsa Arya. Nah, dalam hal itu terjadilah perbauran budaya, munculnya agama Hindu, kemudian mereka mempunyai konsep dewa yang dikenal dengan Trimurti. Itu dewa itu terdiri dewa Brahma ya, dewa Wisnu, dan dewa Siwa. Dan juga ada kepercayaan juga di agama Hindu itu adalah menghormati atau mengkeramatkan sapi ya. Jadi sapi di India tuh baknya seorang satu yang keramat ya, disembah bahkan ya, sesuatu yang disembah juga. Karena kenapa? Karena dianggap sebagai perwujudan dewa lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya sapi itu nggak seperti kita yang jadi hewan ternak dan hewan potong ya. Kemudian ada juga sistem kasta ya, di India itu mengenal sistem kasta, stratifikasi sosial tertutup ya. Nanti kalau ada belajar sosiologi ada istilah seperti ini. Stratifikasi tertutup itu ya berarti nggak bisa masuk gitu orang luar ke dalamnya. Jadi kasta itu mulai dari tertinggi itu ada Brahmana ya maksudnya. Ada Satria, ada Waisa, dan ada Sutra. Nah, mungkin tinggal mengulang aja ya. Kalau Brahmana ya kaum pendeta, Satria adalah pejabat ya atau orang-orang kekaisaran, raja atau prajurit. Waisa ini adalah pedagang ya. Sampai yang paling bawah itu adalah Sudra, itu adalah budak, golongan budak. Nggak tahu benar atau salah ya. Tapi munculnya sistem kasta seperti ini digunakan supaya memurnikan ras Arya ya, ras Arya. Nah, di sini ada munculnya agama Buddha di India ya. Muncul agama Buddha di sini kemunculannya dikenal oleh Siddhartha Gautama. Jadi agama Buddha ini adalah perkembangan dari agama Hindu. Jadi agama Buddha ini dikembangkan oleh Siddhartha Gautama, yang mana dia itu mempunyai dua alasan ya. Sebabnya itu ada nominasi golongan Brahma atas ajaran ritual keagamaan dalam bangsa India. Dan yang kedua itu adalah sistem kasta yang dianggap merendahkan atau membedakan derajat martabat manusia. Jadi hal ini membuat Siddhartha Gautama ini untuk bertapa. Dan dalam pertapaannya dia mendapatkan pencerahan ya. Pencerahan, dan itu dia bertapa di Bodh Gaya, di kota Bodh Gaya yang salah satu menjadi kota suci juga dalam agama Buddha. Di bawah dia bertapa di bawah pohon Bodhi ya. Ini belakang ini ada gambarnya ya. Ini pohon Bodhi. Dan kemudian dia di sana dia baru mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu dijadikan sebagai sebuah ajaran. Sehingga ajaran itu diterima oleh masyarakat,
Kemudian Wahyu yang dikitabkan menjadi kitab Tripitaka. Ajarannya dikitabkan menjadi kitab Tripitaka. Nah, baik. Itu sekelumit ya tentang kemunculan agama Hindu dan Buddha. Sekarang kita melihat konteks kebangsaan kita, kenusantaraan atau Indonesia. Nah, di sini teori masuknya Hindu Buddha di Nusantara itu setidaknya ada 4 teori ya. Ada mengatakan 5 teori itu ditambah dengan teori sudra ya. Tapi hal itu kurang meyakini ya atau kurang kuat. Nah, sebenarnya ada 4 teori. Nah, sebelumnya kakak menjelaskan teori ini, ada yang menyebut teori, ada yang menyebut analisis ya. Tapi dalam perkembangan sejarah ini lebih cocok disebut dengan analisis. Tapi kalau ada yang menyebut teori ini juga boleh. Karena teori itu adalah sesuatu yang terbukti, sedangkan analisis sesuatu yang dianalisis tapi belum dapat dibuktikan secara real kondisinya seperti apa. Nah, ini teori Brahmana oleh Van Loor, teori Satria oleh F.D. Campos, teori Waisya oleh N.J. Cron, dan teori arus balik oleh George Coates. Nah, jadi di sini sudah ada orang-orangnya dan wajah-wajahnya. Bisa dihafalkan kalau mau ya. Nggak perlu dihafal, tapi yang penting ketika ujian bisa menjawabnya. Baik, kita langsung aja. Jadi ada teori Brahmana, ini dikemukakan oleh J.C. Van Loor, ini orang Belanda ya. Yang pada intinya di sini adalah agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana karena didasarkan pada prasasti yang berbahasa Sanskerta. Karena mungkin kalau bangsa lain atau kelompok lain yang mendatangkannya, karena bahasa Sanskerta adalah bahasa Weda. Bahasa Weda adalah bahasa yang hanya bisa dikuasai oleh golongan Brahmana. Kemudian kekuatan teori ini yaitu bahasa Sanskerta itu ya. Kelemahannya itu kaum Brahmana mempunyai pantangan, mempunyai larangan untuk menyeberangi lautan. Dan teori Satria, ini F.D. Campos, ini adalah teori tentang persebaran agama Hindu yang dianalisis, diteorikan bahwasanya adanya penaklukan ya, dilakukan oleh kerajaan India yang kemudian sampai ke Indonesia. Nah, jadi dari golongan Satria inilah yang kemudian mengembangkan agama Hindu karena mereka harus menetap di wilayah tersebut sehingga berkembang agama Hindu di Indonesia. Nah, kelemahannya tidak ada terjadi kolonisasi di Nusantara sama sekali ya oleh bangsa-bangsa jenis Han kalau kerajaannya ya di India. Baik, selanjutnya teori Waisya ya. Teori Waisya ini adalah teori yang disebarkan oleh pedagang. Nah, teori ini mendapat dukungan tinggi ya karena Indonesia dan Nusantara ya. Nusantara dan India itu sudah terjadi hubungan dagang bahkan di awal abad Masehi. Jadi hubungan itu sudah lama ya, bukannya sekarang aja ya. Jadi bisa dilihat tuh kalau bangsa-bangsa India tuh banyak rempah-rempahnya ya. Ya bisa jadi itu adalah hasil dari perdagangan dengan bangsa kita yaitu Indonesia. Bagi teman-teman yang kenal ya, masakan-masakan India itu kan banyak rempah tuh. Nah, itu tuh adalah bisa jadi rempah-rempah itu adalah pengenalan bangsa India dengan komoditi dagang Indonesia ya, Nusantara, karena kita adalah negara penghasil rempah-rempah. Kemudian kelemahannya adalah Hindu Buddha hanya terdapat di pedalaman ya. Pengaruhnya ternyata ada di pedalaman. Padahal seharusnya banyaknya pengaruhnya itu ada di pesisiran ya karena interaksi perdagangan tersebut. Ya, nah, tapi ternyata pengaruh Hindu justru banyak diterima di pedalaman Nusantara. Nah, yang terakhir ini teori arus balik ya. Kalau teori arus balik ini adalah perkembangan Hindu Buddha dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi ini sebagaimana cerita dari Balaputra Dewa ya dalam prasasti Nalanda ya. Nalanda yang menjelaskan bahwasanya calon raja dari Sriwijaya itu sempat pergi ke India untuk melakukan yang namanya pembelajaran. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke Indonesia dan mengembangkan agama Buddha atau ya agama Buddha di sana. Nah, itu memperkuat ya teori arus balik yang dikemukakan oleh George Coates. Nah, di sini kita sudah mengetahui bagaimana agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia. Kurang lebih ada 5 analisis tersebut. Nah, ada analisis yang terakhir itu analisis sutra ya. Von Fambers kalau saya mengembangkan orang dari Jerman ya, Eropa lah intinya. Di sana itu dia menjelaskan bahwasanya pengaruh Hindu Buddha masuk oleh
kaum Sudra ya, yang ingin mendapatkan suaka pelindungan karena mungkin mereka sangat memprihatinkan ya sebagai golongan budak, kemudian sampai ke Nusantara kemudian menyebarkan agama Hindu. Ini sangat bertentangan banget ya, karena ngapain budak harus menyebarkan agama yang dia sendiri berada di lapisan golongan terbawah dalam agama tersebut. Baik, kita lanjut ke pengaruh. Nah, di sini pengaruhnya di sini kita lihat dari pengaruh politik dulu ya. Yang di sini pengaruh politik yang kita ketahui yaitu masuknya Hindu-Buddha itu membuat bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan sosial masyarakat Indonesia itu berubah, yang awalnya sifatnya kesukuan kemudian berubah menjadi sifatnya kerajaan. Kesukuan itu yang pernah tercatat itu Kudunga ya. Kudunga itu adalah kepala suku ya dari raja, kepala suku dari kerajaan Kutai ya. Ya, kerajaan Kutai ini justru terbangun oleh anaknya ya, Aswawarman ya. Dan itulah yang terjadi ya. Jadi yang awalnya bangsa kita hidup dalam bentuk suku-suku, kemudian munculnya agama Hindu ini, maka membentuk suatu pemerintahan yang disebut dengan sistem kerajaan, yang mana raja itu berbeda dengan suku ya. Suku berarti semacam kemistikan ya, hampir sama sih. Kalau raja itu dalam agama Hindu dianggap sebagai raja adalah titisan dewa. Nah, di bidang ekonomi sebenarnya tidak berpengaruh jauh ya, kecuali dari hubungan perdagangan yang memang sudah lama terjalin ya. Jadi bangsa kita emang bangsa yang nenek moyangnya seorang pelaut ya, sehingga kita kenal lagunya ya, nenek moyangku seorang pelaut. Tapi intinya adalah bangsa kita tuh tetap menjalin hubungan perdagangan ekonomi dengan bangsa India, bahkan hingga sampai saat ini. Pelayaran dan juga perdagangan kita itu perginya ke perdagangan yang terkenal ya, sehingga bangsa-bangsa Eropa juga memerlukan komoditi dagang dari bangsa kita. Nah, jadi dampak perdagangan dan pelayaran ini justru yang menciptakan kekuatan yang besar ya, sehingga terciptanya sebuah kerajaan. Baik, sekarang kita lihat sosial budaya, kepercayaan bangsa, mulai dari kepercayaan ya, kepercayaan politeisme. Jadi di sini bangsa kita kan dulu pada masa megalitikum ya, sudah ada namanya dinamisme dan animisme ya, yaitu kepercayaan kepada benda-benda gaib dan kepercayaan pada roh nenek moyang. Sebenarnya ini mempunyai kemiripan ya dengan agama Hindu-Buddha. Nah, nanti kita lihat nih. Jadi di sini bisa kita lihat kalau bahwasanya agama Hindu-Buddha yang berkembang saat itu mempunyai dampak kepada kepercayaan politeisme. Jadi kalau dulu kita percaya pada dewa-dewa, pada roh-roh gaib, nah sekarang kita percaya roh gaib yang sifatnya dewa gitu. Jadi ya mempunyai makna yang hampir sama. Di sini ada golongan dewa ya yang disebut dengan Trimurti. Jadi kita sudah bahas juga ya siapa Trimurti ya. Dewa Brahma ya, Dewa Wisnu dan Dewa Waisa. Kalau tadi itu ada Dewa Brahma itu sebagai pencipta, Wisnu itu pemelihara, dan Waisa itu sebagai perusak ya. Nah, kebanyakan dari golongan masyarakat Hindu ya menyembah Dewa Siwa ya, karena supaya maksudnya Dewa Siwa ini nggak melakukan perusakan gitu, jadi nggak menyembah Dewa pencipta ya. Nah, gitu. Jadi ya baik, kalau misalnya ada yang lebih paham ya mungkin bisa komen ya. Maaf kalau misalnya kakak kurang paham tentang agama ini, tapi intinya seperti itu ya. Kemudian ada Trisakti ya, ini Dewi ya, kalau sana dewa, ini Dewi Trisakti tadi dari Saraswati, Laksmi, dan Parvati. Nah, baik, kemudian kita mengenal perkembangan sastra ya. Jadi perkembangan sastra di Hindu-Buddha itu cukup mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Yaitu kita itu mengenal tulisan atau mengenal sejarah itu baru di abad ke-4 Masehi. Kenapa? Karena baru di abad itu ada bukti autentik, ada tulisan sastra yang di abad 4 Masehi. Apa itu? Penemuan Yupa ya. Penemuan Yupa dari kerajaan Kutai. Nah, di sini maka muncul bahasa-bahasa yang kemudian berkembang ya, ada bahasa Sanskerta.
dari Hindu-Buddha. Ada bahasa Jawa kuno yang kemudian dituliskan dari masyarakat Jawa, ada bahasa Melayu dari Sumatera ya, ada juga bahasa Bali kuno ya. Ini otomatis dari kerajaan atau daerah Bali gitu. Nah, jadi ini proses prasastinya. Jadi dari prasasti inilah kemudian digali ya informasi-informasi tentang keberadaan raja dan kehidupannya yang apa yang dituliskan dalam prasasti tersebut. Jadi kita mungkin bisa dikatakan berbeda ya dengan daerah-daerah di Mesopotamia atau Gangga ya, yang mereka sudah mempunyai peradaban menulis itu lebih awal ya daripada bangsa kita yang kebudayaan nulisnya baru di akhir ya, di abad-abad keempat Masehi. Nah, baik. Di sini ada seni sastra ya. Berkembang seni sastra itu ada kitab Bharatayuddha ya. Ada kitab Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa, ada kitab Semaradana ya, Semaradana. Kemudian ada kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Kemudian kitab Nagara Kertagama dari Empu Pratanja. Nah, ini salah satu bentuk kitabnya ya. Kitab Sutasoma. Nah, candi di sini ada candi Hindu, ada candi Buddha. Nah, sebenarnya perbedaannya itu sederhana ya. Kalau candi Hindu itu digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap dewa dan sekaligus sebagai tempat peristirahatan atau makam ya dari raja. Sedangkan candi Buddha ini hanya diperuntukkan untuk pemujaan ya terhadap sang dewa. Jadi dari bentuknya juga sebenarnya agak berbeda ya. Kalau candi Hindu agak ramping, candi Buddha ini agak besar gitu ya, artinya apa ya, gemuk gitu ya kelihatannya, seperti kasus Prambanan dan Borobudur. Nah, di sini ada candi Prambanan, candi Hindu ya, ada candi Dieng, kemudian ada candi Gedong, Songo, candi Singasari, dan candi Kidal. Kemudian selanjutnya ada candi Borobudur, Sewu, Kalasan, Mendut, dan Moratakus. Ini candi Buddha. Nah, baik adik-adik, sekian mungkin yang dapat kakak sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi adik-adik yang ingin bertanya tentang materi ini.